Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan coba ingin menerangkan tentang apa itu kertas kerja, di mana ini merupakan perkuliahan pertemuan yang ke-8. Mungkin cukup di sini saja pertemuan kita, bahasan kita mengenai topik akuntansi dasar. Karena keterbatasan waktu, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kurang lebih 1 semester ini ya masih banyak sekali kekurangannya. Tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini justru malah bisa bermanfaat untuk para mahasiswa. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang penyesuaian, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan perhitungan di kertas kerja. Jadi nanti kertas kerja atau worksheet itu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini dan ada beberapa kolom. Ada beberapa kolom di sini bisa dilihat. Ada kolom NS. NS ini neraca saldo. Ada kolom AJP, ayat jurnal penyesuaian atau jurnal yang sudah disesuaikan boleh. NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan boleh. Di sini ada laporan rugi laba. Di sini ada neraca akhir. Jadi saya akan mulai menerangkan satu persatu dari kolom yang ada di sini. Yang ada di sini. Kita mulai dari NS. Data NS ini tadinya kosong. Data NS ini tadinya kosong. Data ini diambil dari mana? Data ini diperoleh dari sini. Dari soal. Jadi tinggal mindahkan saja nama akunnya sampai jumlah, dipindahkan sesuai dengan data yang ada di soal. Ini untuk mengisi kolom NS. Jadi tinggal dipindahkan. Nah, selanjutnya adalah kolom AJP. Nah, kolom AJP ini bagaimana cara mengisinya? Kita lihat di kolom sini. Di kolom jurnal penyesuaian. Jadi, nanti ketika ada kata-kata yang sama pada akun ini di sini, maka kita tidak perlu membuka akun baru di bawah jumlah. Tetapi ketika belum ada nama akunnya di sini, maka kita harus buat nama akun baru di bawah jumlah. Kita kasih contoh. Beban perlengkapan. Ada nggak di neraca saldo beban perlengkapan? Tidak ada, berarti kita kasih warna kuning. Ini warna kuning ini artinya nanti akan kita buka akun baru di bawah jumlah. Perlengkapan, kita cari di sini. Ada nggak perlengkapan? Oh, ada. Jadi perlengkapan di sini sama dengan perlengkapan kantor. Jadi nanti nominalnya kita langsung tulis di sini. Posisinya di mana? Posisinya di kredit. Berarti langsung kita ketikkan di posisi kredit 75. Beban penyusutan peralatan. Ada nggak beban penyusutan peralatan? Tidak ada. Berarti kita kasih warna kuning. Nanti akan dibuka akun baru di bawah jumlah. Lanjut lagi. Akumulasi penyusutan peralatan. Ada. Posisinya di mana? Di kredit. Berarti nanti kita taruh di kolom AJP di posisi kredit. Nilainya adalah 200. Lanjut lagi. Beban sewa. Adakah beban sewa? Oh, ternyata tidak ada. Maka kita harus buat akun baru. Adakah sewa dibayar di muka? Ternyata ada. Posisinya di mana? Di kolom kredit. Kita masukkan ke kolom kredit. Di sini ya, di lurusannya, di kolom AJP, posisinya di sebelah kredit 1600. Lanjut lagi, beban gaji. Adakah beban gaji? Ada. Berarti langsung kita tulis di kolom debit. Nilainya adalah 300. Lanjut lagi, utang gaji. Ada nggak utang gaji? Nggak ada, adanya utang usaha. Berarti harus kita buka akun baru. Ada nggak piutang bunga? Piutang bunga sepertinya tidak ada, adanya piutang usaha. Maka kita harus buka akun baru. Pendapatan bunga ada nggak? Tidak ada pendapatan bunga. Berarti harus kita buka akun baru. Nah, jadi yang tanda kuning ini kita tinggal pindahkan saja di bawah jumlah. Kita copy, kita paste di sini.
Oke, beban penyusutan juga sama, kita copy. Di sini kita paste. Beban sewa juga sama, kita copy, kita paste. Di sini semuanya kita copy, lalu kita paste. Ini merupakan cara yang menurut saya paling mudah. Jadi nanti kita tinggal memasukkan posisi jumlah yang ada di bawah ini sesuai di kolom debit atau kredit. Misalnya beban perlengkapan di kolom debit, kita masukkan di AJP di sini di kolom debit 75. Beban penyusutan peralatan kolom debit nilainya 200. Beban sewa kolom debit 1.600. Utang gaji di kredit 300. Lanjut lagi, piutang bunga di debit 75. Lalu yang terakhir adalah pendapatan bunga di kredit 75. Jadi nanti setelah ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah sama. 2250. Kita juga jumlahkan ke bawah, hasilnya seperti apa? Nah, sudah sama. Tanda kuningnya saya hilangkan. Oke, selesai ya. Ini saya kasih tanda karena ini berubah jumlah, saya kasih bold. Oke, lanjut lagi kita bahas ke NSSD. Nah, ini harus teman-teman atau mahasiswa ketahui bahwa untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan itu ada rumusnya. Ketika debit ketemu debit, maka disesuaikan kolom yang pertama kali datanya di sini. Misalnya di debit tidak ada lawannya, berarti nanti langsung dipindahkan 15.000. Yang bawah nggak ada lawannya, berarti langsung ditulis 9.000. Nah, kebetulan di NS 100, di AJP di kredit 75. Nah, ini debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang, kredit ketemu kredit ditambah. Nah, tolong nanti dicatat ya. Karena ini debit ketemu kredit maka dikurang. Hasilnya adalah 25 di kolom debit karena data awal ada di kolom debit. Yang di bawah pun juga sama. Debit ketemu kredit 2.400 dikurang 1.600, hasilnya 800. Yang bawah tidak ada lawannya, berarti langsung kita masukkan nominalnya. Yang di sini kredit ketemu kredit, berarti dijumlahkan 240. Yang bawahnya tidak ada lawannya, langsung dimasukkan kolom kredit. Bawahnya lagi 20.000. Tidak ada lawannya lagi, langsung dimasukkan 8260 juga sama, tidak ada lawannya. Nah, di sini ada lawannya. Debit ketemu kredit dikurang, jadi 1100 dikurangi 300. Berapa hasilnya? Adalah 800. Tidak ada lawannya, langsung ditulis. Dan sepertinya saya salah memasukkan. Ini tidak di sini, tetapi di kolom NSSD. Jadi jangan sampai salah memasukkan ya. Karena biasanya akuntansi seperti itu, suka tidak fokus sehingga salah memasukkan seperti saya barusan. Ini tidak ada lawannya, saya langsung kopikan saja.
dan saya paste di kolom NSSD. Nah, kalau sudah, kita coba total. Kalau hasilnya sama, saya hapus sama dengan sebentar, sama dengan sum buka kurung. Saya mau sorot data ini. Oke, saya mau sorot, saya tutup kurung. Hasilnya 31875. Nah, di sini juga harus sama, harus 31875. Kita coba sama enggak ya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam melakukan penempatan debit kredit dan perhitungannya. Nah, di sini ada kesalahan. Kita coba cross check. 15 benar. Nah, di sini benar. 20.000 benar, 200 benar. Ini benar. Oh, ternyata di sini ya. Debit ketemu debit, berarti di sini dijumlahkan. Hasilnya 1.400. Oke. 1.475 oke. 7532 kita cek lagi. 15 900 25 800 benar, 4000 benar, 240 benar, 3600 benar, 2000 benar, 200 benar, 8260. Saya salah ketik, 8560. 8260. Oke, kita lihat hasilnya apakah sudah benar. Sudah benar ya, 32475. Oke, lanjut untuk rugi laba. Nah, di sini ada triknya. Rugi laba ini khusus hanya pendapatan dan beban. Berarti nama akun yang tulisannya pendapatan dan beban itu yang dimasukkan ke kolom rugi laba. Berarti akan saya warnai nama akun yang akan masuk ke kolom rugi laba. Jadi hanya pendapatan dan beban. Yang ada tulisannya pendapatan itu kita masukkan. Pendapatan. Ini ada tulisannya beban. Masukkan ke rugi laba. Ada beban. Masukkan ke rugi laba. Tidak ada lagi. Oh, ini ada satu pendapatan bunga. Oke. Tidak ada lagi, clear. Berarti sisanya yang tidak diwarnai ini akan masuk ke kolom neraca. Nah, di sini nanti hasilnya bukan keseimbangan seperti pada neraca saldo setelah disesuaikan, tetapi seperti apa ya, ini akan kita bahas. Oke, kita pindahkan dulu datanya. Jadi data yang dipindahkan adalah data dari NSSD-nya, bukan data dari sini, tapi dari data neraca saldo yang sudah disesuaikan pendapatan. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, lalu kita paste di sini sesuai dengan posisinya. Nah, di sini ada beban gaji. Langsung ya, 1 2 3. Kita copy. Kita pindahkan ke kolom sesuai dengan posisinya. Debit. Lanjut lagi di sini ya. Kita copy datanya. Kita pindahkan. Lalu pendapatan bunga posisinya di kredit kita masukkan. Kalau sudah kita jumlahkan hasilnya. Tetapi sekali lagi ini tidak seimbang. Seimbangnya di mana maka nanti akan ketemu setelah semuanya selesai. Kita tutup kurung, kita enter. Lanjut lagi di sini sama dengan sum buka kurung, disorot datanya, tutup kurung, enter. Tidak sama ya. Ya, karena ini bukan di sini letak keseimbangannya. Oke, karena
Ini sudah yang saya tandai warna kuning masuk ke kolom rugi laba. Sekarang masuk sisanya yang tidak saya tandai kuning, maka akan langsung masuk ke kolom neraca akhir ya. Jadi langsung saya blok saja. Saya blok saja. Saya blok, saya pindahkan. Saya paste di sini. Di sini ada utang gaji, saya copy saja dari NSSD. Lalu saya pastekan di kolom neraca akhir. Sudah sepertinya. Kita coba hitung sama dengan sum, buka kurung, kita sorot datanya. Tutup kurung, enter. Yang sebelahnya juga sama dengan sum, buka kurung, sorot datanya. Sorot datanya, tutup kurung, enter. Nah, di sini tidak terjadi keseimbangan, tapi kita coba lihat apakah ini seimbang atau tidak. Itu ketika kita lihat ada angka yang besar di kolom kredit, ada angka yang kecil di kolom debit. Nah, ini dikurangi ini, hasilnya ditaruh di sini. Kita coba sama dengan 8335 dikurang 3375. Hasilnya adalah 960. Saya bold. Hasil 960 ini harus sama dengan hasil yang ada di sini. Kita coba angka yang besar ya dikurangi dengan angka yang kecil, ditaruh di bawah angka yang kecil. Kita cek sama dengan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 5, 4, 10. Ada selisih sekitar berapa ratus nih. Kita coba cek, kita coba cross check datanya. Apakah ada yang salah. Benar. Utang gaji piutang benar. Kita coba cek dulu. Nah, ini 200 benar. Coba kita cek. Nah, posisinya tertukar. Utang gaji di kredit ya. Posisinya tertukar. Saya kopikan saja. Saya paste. Yang ini saya delete. Posisinya tertukar tadi, mohon maaf. Nah, sekarang yang 75 saya hapus. Saya pindahkan ke sini. Maka hasilnya sudah sama. Hasilnya adalah sama. Berarti pekerjaan kertas kerja kita benar karena di sini hasilnya sama. Jadi kita coba sum, buka kurung, kita ginikan saja, kita tutup kurung. 8335 tinggal dipindahkan aja, diturunkan 29100, tinggal sama dengan sum, buka kurung, di situ hasilnya sama. Jadi letak keseimbangan apakah pekerjaan ini benar atau tidak letaknya di sini. Saya coba kasih warna merah. Nah, saya kasih warna merah. Jadi kalau jawaban mahasiswa benar itu letaknya di sini. Oke, letaknya di sini. Dan kalau kita lihat pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka laporan ini untuk tahun 2011 kantor abal-abal mengalami keuntungan atau memperoleh laba. Namun apabila nanti di pekerjaan yang lain, di soal yang saya berikan, ternyata kok hasilnya yang di debit lebih besar dari di kredit, itu sudah kelihatan berarti perusahaan itu mengalami kerugian. Oke,
Mungkin ini saja dari saya. Nanti mahasiswa bisa silahkan putar lagi videonya. Kalau memang belum lengkap nanti saya akan perbaiki, dan silahkan komen di grup yang sudah kita buat. Jadi nanti mahasiswa silahkan kerjakan menggunakan Excel boleh, kerjakan manual menggunakan kertas boleh, dan soal akan saya distribusikan pada Google Classroom. Sambil nunggu UTS dan UAS, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.